Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam kami dari kelompok 3 kelas 3D akan memaparkan 2 jurnal untuk memenuhi tugas MRI. Langsung saja ke jurnal yang pertama. Ini ada Hepatobiliary MRI Contrast Agent Pattern Recognition Approach to Pediatric Focal Hepatic Lesion yang ditulis oleh Gary Schuler, Nathan Hull, Edward Lee. Dari Department of Radiology, Duke University Medical Center, Durham, New York City. Diterima pada 20 Agustus 2019 dan dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2020. Langsung saja, agen kontras MRI hepatobiliar, yaitu pada pengenalan pola pendekatan untuk lesi hepatik vokal pediatrik. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk meninjau agen kontras hepatobiliar yang tersedia saat ini, membahas teknik untuk optimalisasi pencitraan MRI hati pada pediatrik dengan agen kontras hepatobiliar dan meninjau fitur pencitraan dari beberapa lesi hati pada pediatrik. MRI adalah mode pencitraan yang lengkap untuk mencitrakan vokal liver lesi pada pediatrik. Adapun pencitraan MRI ini diharapkan mampu menunjukkan luasnya lesi dalam hati, keterlibatan vaskular, dan penyakit metastasis. Baru-baru ini telah ditemukan agen kontras hepatobiliar berbasis gadolinium menghasilkan informasi yang bermanfaat tentang lesi hati vokal yang ditemukan pada pasien anak. Langsung saja, yang pertama ada teknik pencitraan, itu ada MRI hardware. MRI untuk pencitraan pada lesi hati vokal pada pasien anak dapat dilakukan dengan sistem 3 atau 1,5 Tesla. Pencitraan pada 3 Tesla memiliki rasio sinyal to noise atau SNR dan resolusi spasial yang lebih baik daripada pencitraan 1,5 Tesla. Adapun koil jantung biasanya bertahap antara 16 hingga 32. Ini biasanya memberikan SNR yang sangat baik dan sangat sesuai untuk pencitraan hati pada pediatrik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Adel. Silakan. Selanjutnya ada kontras agen. Dua agen kontras hepatobiliar berbasis gadolinium, yaitu gadosetat disodium dan gadobenat dimeglumin. Keduanya adalah agen kontras linier yang diambil dengan memfungsikan hepatosit melalui polipeptida transport anion organik atau OATP dan diekspresikan dalam empedu. Ekspresi disodium gadosetat melalui mekanisme empedu dan ginjal pada pasien dengan gangguan fungsi hati dan peningkatan kadar bilirubin, ekspresi hati dapat menurun dengan peningkatan ekspresi ginjal secara bersamaan. Sedangkan gadobenat dimeglumin diekspresikan melalui mekanisme ginjal dengan presentasi kecil diekspresikan melalui empedu. Untuk pencitraan pediatrik, disodium gadosetat memberikan fase pencitraan hepatobiliar lebih awal, kira-kira 20 menit dibandingkan dengan dimeglumin gadobenat sekitar 60-180 menit. Karena itu, gadosetat disodium merupakan kontras hepatobiliar yang disukai agen pada pasien anak-anak. Gadosetat aman untuk anak-anak di atas 2 bulan. BPOM Amerika Serikat, dosis yang disetujui pada orang dewasa adalah 0,025 milimol per kilogram atau 0,1 ml per kilogram, dan tidak ada perubahan dosis yang diperlukan untuk pasien anak. Disodium gadosetat ditemukan untuk menurunkan kinerja menahan napas, mengakibatkan artefak gerak di arteri hepatik. Fenomena ini juga telah diamati pada anak-anak yang terjaga selama pemeriksaan MRI, tetapi tidak pada anak-anak dengan anestesi umum. Namun, artefak gerak yang terkait dapat dikompensasikan sebagian dengan melakukan peningkatan kontras pencitraan dinamis seperti free breathing golden angel radial surge parallel MRI atau GRASP. Kemudian ada optimasi protokol pada anak. Optimalisasi protokol untuk MRI anak dengan lesi vokal hati berpusat pada melakukan urutan kualitas tinggi yang diperlukan secara ringkas untuk meminimalkan waktu anak berada di mesin MRI, terutama anak-anak di bawah anestesi. Penilaian dinamis hati dengan agen kontras hepatobiliar mencakup fase arteri yang tidak meningkat, arteri lanjut, vena portal, transisi, dan hepatobiliar. Gradien ekovolumetrik memerlukan penahanan napas untuk waktu yang singkat, yaitu 10 detik, untuk mendapatkan gambar yang bebas dari artefak gerakan pernafasan.
Penahan napas terkadang sulit dilakukan pada bayi dan anak, terutama yang menerima obat penenang. Namun, teknik baru yang tersedia secara komersial memerlukan kombinasi pencitraan paralel, penginderaan terkompresi, dan pencitraan GRASP. Teknik-teknik ini dapat ditingkatkan berguna untuk pencitraan anak-anak yang tidak dapat atau menolak untuk melakukan penahan napas untuk pencitraan kontras yang dinamis. Kemudian akan dilanjutkan oleh Isvan. Ya, selanjutnya yaitu pendekatan pengenalan pola untuk karakterisasi lesi hati pada anak-anak. Langsung ke gambarnya aja, Nang. Ya, di sini ada lesi hati jinak. Yang pertama, hemangioma hati kongenital dan infantil. Hemangioma hati kongenital dan infantil. Unenhanced MRI hemangioma hati menunjukkan lesi hiperintens pada pembobatan T2 dan hipointens pada pembobatan T1. Hemangioma vokal seringkali lebih besar dari hemangioma infantil, menghasilkan pola intensitas sinyal yang heterogen pada citra pembobotan T1 dan T2. Hemangioma infantil menjadi hipointens yang lebih homogen pada pembobotan T1 dan hiperintens pada pembobotan T2. Setelah pemberian disodium gadoxetat, hemangioma kongenital dan infantil nodular perifernya meningkat selama fase arteri dengan peningkatan sentripetal progresif mengikuti pola peningkatan yang diamati dengan media kontras gadolinium ekstraseluler. Pada fase pencitraan hepatobiliar, beberapa hemangioma infantil dan kongenital mempertahankan disodium gadoxetat, menghasilkan intensitas sinyal variabel dibanding dengan posterior parenkim hati yang meningkat atau enhanced. Selanjutnya ada HCA atau hepatocellular adenoma. HCA inflamasi cukup hiperintens pada citra T2 dan hipointens pada citra pembobotan T1. Setelah pemberian media kontras, hepatobiliar inflamasi HCA biasanya menunjukkan peningkatan fase arteri yang diteruskan pada fase vena porta. HCA inflamasi dapat mempertahankan disodium gadoxetat pada fase hepatobiliar, tapi berpotensi meniru hiperplasia nodular vokal atau FNH. Meskipun retensi biasanya tidak homogen, perhatian disarankan dalam mengevaluasi intensitas adenoma dibanding dengan posterior hati pada fase hepatobiliar. Pada pencitraan fase hepatobiliar, HCA-HNF1-alfa tidak meretensi media kontras hepatobiliar dan hipointens pada posterior parenkim. Bisa dilihat pada gambar 3. Beta HCA memiliki bekas luka yang tidak jelas, lemak intravoksel heterogen dan fase arteri homogen atau hyperenhanced. Pada citra hepatobiliar mempertahankan gadoxetat disodium. Selanjutnya bisa giliran Teva. Bisa ke bawah lagi gambarnya, gambar 3. Bawah lagi. Ya. Manifestasi MRI dari FNH umumnya berupa area isointens hingga agak hipointens pada gambar dengan pembobotan T1 dan area agak hiperintens pada pembobotan T2. Bekas luka sentral terlihat pada banyak kasus FNH darah karakteristik, yang mana menunjukkan hipointens pada gambar T1 dan hiperintens pada gambar T2. Setelah pemberian disodium gadoxetat, lesi cenderung menunjukkan peningkatan fase arterial homogen yang menyeimbangkan dengan parenkim hati pada fase tertunda. Hepatosit yang berfungsi mengambil disodium gadoxetat dan mempertahankan agen kontras dalam fase hepatobiliar menghasilkan isointensitas lesi hingga sedikit hiperintensitas dalam kaitannya dengan parenkim hati lainnya. Lesi mirip FNH ini mempertahankan agen hepatobiliar dalam pencitraan fase hepatobiliar seperti yang dilakukan lesi FNH konvensional.
Penggunaan agen kontras hepatobiliar dapat membedakan lesi mirip FNH dari metastasis. Lesi mirip FNH pada pasien dengan FLD memiliki karakteristik pencitraan seperti pada lesi FNH lainnya dan mempertahankan gadosetat dalam fase hepatobiliar agar tampak iso-enhanced atau sedikit hyper-enhanced ke parenkim hati. Subtype tertentu dari HCA yang memiliki tingkat keganasan yang lebih tinggi juga dapat mempertahankan agen hepatobiliar, berpotensi meniru FNH. Meskipun lebih jarang terlihat pada pasien anak-anak daripada pasien dewasa, sirosis dapat terjadi pada anak-anak sebagai akibat dari berbagai gangguan hati, termasuk atresia biliar, penyakit penyimpanan glikogen, kolestasis intrahepatik familial progresif, dan sindrom Alagille. Untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ulin. Ya, yang selanjutnya yaitu ada nodul regeneratif. Nodul itu biasanya isointen ke parenkim hati pada gambar berbobot T1 dan T2. Setelah pemberian agen kontras hepatobiliar, biasanya tidak dilakukan nodul regeneratif menunjukkan peningkatan fase arteri dan tetap isointens ke parenkim hati fase vena portal. Nodul regeneratif umumnya itu mempertahankan agen kontras hepatobiliar pada fase hepatobiliar untuk melestarikan fungsi hepatoseluler dan hanya reseptor OACT. Terus yang selanjutnya ada nodul displatik, itu menunjukkan retensi variabel dan dari agen kontras hepatobiliar dan berkisar dari isointens ke hipointens dalam kaitannya dengan parenkim hati. Nodul displatik yang mempertahankan kemampuan mengambil agen kontras hepatobiliar tetapi tidak mengeluarkannya tampak homogen atau hiperintens heterogen karena kolestasis intraseluler. Terus yang selanjutnya ada lesi hati ganas. Yang pertama ada hepatoblastoma, itu seringkali heterogen hasilnya, gambar dengan pembobotan T1 dan T2, fokus tumor, dan jumlah nekrosis dan perdarahan yang bervariasi. Penggunaan hepatobiliar agen untuk mengevaluasi pasien dengan hepatoblastoma saat ini lebih disukai. Setelah gadoextate pemberian disodium, hepatoblastoma biasanya memiliki peningkatan yang heterogen pada fase vena arteri dan portal gambar yang didominasi hipointens dibanding dengan parenkim hati di sekitarnya. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Anang, silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang malignant hepatic lesion. Yang selanjutnya adalah hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma umumnya tampak hiperintens pada pembuatan T2 dan hipointens pada pembuatan T1 dibandingkan dengan background hati. Intensitas sinyal pada pembuatan T1 mungkin gambarnya heterogen bila terdapat perdarahan atau lemak interlensi. Untuk selanjutnya ada berbomelarasisi. Setelah pemberian disodium gedositet, tumor ini menunjukkan peningkatan fase arteri dan washout heterogen selama fase vena porta. Fibromelarasisi umumnya tidak menunjukkan retensi bahan kontras dalam fase hepatobiliar meskipun beberapa tumor mungkin memiliki komponen yang mempertahankan disodium gedositet. Penyakit metastasis ke hati dapat terjadi dengan banyak tumor-tumor pada populasi anak-anak, termasuk neuroblastoma dan tumor Wilms. Umumnya metastasis ke hati bersifat hyperinten ke parenkim hati normal pada pembuatan citra T2 dan hipointen ke parenkim pembuatan citra T1. Di sini saya juga akan menyampaikan kesimpulan dari jurnal pertama, yaitu agen kontras hepatobiliar memiliki perbedaan keuntungan dalam penilaian lesi vokal hati pediatrik karena serapan khusus hepatosit dan pola ekskresi biliar yang unik. Sebuah pendekatan berbasis pola untuk penilaian MRI pada lesi vokal hati pada pasien anak-anak yang menggabungkan penilaian dengan hepatobiliar agen kontras dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kepercayaan dalam diagnostik yang dapat menghasilkan perawatan pasien yang lebih optimal. Ya, sekian. Baik, untuk biar bisa mempersingkat waktu, nanti pertanyaannya di akhir saja ya teman-teman. Ini kita langsung aja pemaparan jurnal kedua, silakan.
Ya, langsung aja. Jurnal yang kedua ini judulnya Gadolinium Batch Contrast Agent Use, Their Safety and Practice Evolution. Ditulis oleh Catherine, Joshua, Adrian, Trejo, Tamara, Patricia, dan Brand. Dipublikasi oleh American Society of Nephrology di www.kidney360.org, volume 1 pada Juni 2020. Nah, artikel ini bertujuan untuk menambah perspektif baru dalam pemikiran peran GBCA dalam penggunaan klinis saat ini. Langsung saja pada pengantar. MRI ini berfungsi sebagai teknik pencitraan penting yang diperlukan oleh diagnosis dan pengobatan penyakit. Penggunaan agen kontras berbasis gadolinium atau disebut dengan GBCA untuk peningkatan MRI berguna dalam beberapa kasus dan telah dianggap aman dalam banyak kasus. Gadolinium saat ini merupakan satu-satunya logam berat yang cocok untuk peningkatan MRI. Nah, gadolinium sendiri ini adalah zat kontras yang diberikan secara intravena untuk diagnostik MRI kranial, spinal, dan seluruh tubuh. Gadolinium ini bekerja meningkatkan intensitas sinyal dan gambar kontras pada jaringan tertentu. Nah, GBCA ini dibagi menjadi kategori linear dan makrosiklik berdasarkan bentuk ligan organiknya. Makrosiklik ini lebih stabil strukturnya daripada yang linear. Kalau yang linear ini strukturnya lebih kayak melepaskan gadoliniumnya yang dapat terbentuk di jaringan tubuh. Agen linear selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ionik dan non-ionik, seperti pada media kontras IVP. Nah, yang non-ionik ini lebih aman dipakai daripada ionik. GBCA ini dianggap lebih stabil daripada gadolinium klorida, dengan resiko lebih rendah dari GD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Britya. Oke. Di sini saya akan memaparkan tentang dampak efek negatif dari pemakaian media kontras gadolinium atau bisa kita singkat dengan GBCA pada pemeriksaan MRI. Nah, pada jurnal ini, terjadinya efek negatif pada pemberian gadolinium itu dapat terjadi pada dua kejadian. Nah, langsung saja ke gambar 1, turun ke bawah. Nah, di situ bisa dilihat ya, efek negatifnya itu, yang pertama pada pasien yang mengalami gagal ginjal, yang kedua adalah pada pasien yang ginjalnya normal tapi dengan penggunaan yang terus-menerus. Oke, yang kejadian pertama bisa dilihat di bagian A, yaitu pemberian gadolinium pada pasien yang gagal ginjal, maka akan terjadi penurunan dalam cleansing atau pengeluaran dari agen tersebut oleh ginjal yang akan menyebabkan terjadinya retensi jaringan. Nah, akhirnya memicu terjadinya fibrosis sehingga akan terjadi yang namanya NSF. Nah, NSF itu apa? Nephrogenic Systemic Fibrosis, atau bisa dikenal atau juga bisa disebut dengan nephrogenic fibrosing dermatophy. Adalah suatu penyakit fibrosis pada kulit dan organ internal berupa penebalan jaringan kutan dan perubahan warna kulit, tetapi hal tersebut berbeda dengan penyakit skleroderma atau skleromyxedema. Kenapa? Karena antibodi anti-sentromer dan anti-SL70-nya negatif. Nah, solusi bagi hal tersebut adalah kita dapat menggunakan yang gadolinium anorganik, karena yang anorganik itu tidak memicu terjadinya NFS dan tidak mempertahankan aktivitas penyakit. Juga kita kenal gadobutrol. Gadobutrol itu agen yang dianggap berisiko paling rendah dan dapat digunakan, tetapi juga harus berhati-hati dalam penggunaannya pada pasien yang gagal ginjal kronis stadium 4 atau 5. Menurut American College of Radiology, gagal ginjal itu ditentukan dari laju filtrasi glomerulus atau GFR. Oke, yang kedua, yang bagian B itu bisa kita lihat dari bagannya, ya, adalah pemberian gadolinium pada pasien yang normal, tapi dilakukan berkali-kali, sehingga akan muncul juga probabilitas terjadinya retensi pada jaringan. Juga setelah itu dapat
menimbulkan suatu yang namanya deposisi gadolinium tersebut di brain, di otak. Nah, penggunaan GBCA ini dapat meningkatkan intensitas sinyal, sehingga gambaran yang akan dihasilkan itu adalah akan hiperintens, ya, terlihat terang. Studi retrospektif mengungkapkan hubungan dosis antara intensitas sinyal tinggi dengan riwayat GBCA tidak tergantung pada fungsi ginjal. Nah, pada studi postmortem mengkonfirmasi bahwa shortening T1 pada MRI terjadi karena deposisi dari gadolinium yang menunjukkan adanya suatu akumulasi gadolinium di dalam cairan cerebrospinal pada pasien yang menerima GBCA gadobutrol makrosiklik. Juga sumber lain mengatakan bahwa terjadi deposisi gadolinium di jaringan otak manusia orang dewasa yang telah menerima gadodiamid untuk MRI, di mana di situ tanpa kelainan intrakranial pada postmortem pemeriksaan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kirana. Ya, dampak berikutnya adalah nefrotoksisitas dari GBCA. Nah, GBCA ini itu dianggap memiliki potensi yang rendah untuk menyebabkan nefrotoksisitas. Hal ini disebabkan karena media kontras ini memiliki viskositas yang rendah dan dosis penggunaan yang rendah. Namun, media kontras ini masih belum diketahui bagaimana efeknya jika digunakan kepada pasien yang memiliki eksposur seumur hidup atau pasien tersebut dikenai media kontras itu secara terus-menerus. Kemudian dampak yang terakhir itu ada di fungsi ginjal dan keamanan dari GBCA ini. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan media kontras, pastinya akan melakukan uji laboratorium untuk melihat dari fungsi ginjal. Apabila fungsi ginjal itu baik, maka pemeriksaan menggunakan media kontras akan bisa dilaksanakan, karena nantinya media kontras itu akan mengalir dari intravena, kemudian bermuara di ginjal untuk dilakukan proses ekskresi. Setelah itu, agen kontras ini, GBCA ini, dapat menyebabkan perubahan pada glomerulus dan bisa merusak tubulus proksimal. Nah, perubahan dari glomerulus itu bisa dilihat di gambar A ini. Kemudian untuk yang merusak tubulus proksimal bisa dilihat di gambar 3. Turun ke bawah. Ya, ini gambaran dari media kontras GBCA merusak tubulus proksimal. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Agus. Ya, baik. Untuk selanjutnya merupakan kesimpulan jurnal, juga saran untuk pemeriksaan MRI dengan gadolinium ke depannya. Yang pertama adalah penggunaan standarisasi tingkatan media kontras gadolinium perlu dilakukan seperti yang telah dilakukan oleh American College of Radiology yang telah mengkategorikan 3 golongan media kontras ini, yang seharusnya juga bisa menjadi patokan untuk melakukan pemeriksaan media kontras ini. Yang kedua adalah tes laboratorium mengenai fungsi ginjal sangatlah diperlukan. Hal ini berkaitan dengan hasil GFR dan eGFR yang mengandung sebuah hasil dari fungsi ginjal itu sendiri, di mana sebelum dilakukannya pemeriksaan dipastikan bahwa fungsi ginjal itu baik atau dalam keadaan normal. Jika tidak, maka perlu adanya sebuah penjelasan yang lebih lanjut dan penanganan yang lebih lanjut yang umumnya lebih beresiko. Lalu yang ketiga adalah pembatasan volume gadolinium yang digunakan, terutama pada kasus paparan tertentu. Penggunaan media kontras gadolinium ini dengan diatur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan organ yang diperiksa dan sesuai dengan karakteristik pasien itu sendiri. Lalu yang keempat, penjelasan prosedur risiko dan penandatangan informed consent sangat diperlukan, sama seperti yang tadi disebutkan bahwa penjelasan mengenai prosedur kepada pasien ini merupakan salah satu
langkah utama dalam memulai prosedur ini. Lalu selanjutnya, membuat dan menggunakan peraturan dari badan kelembagaan resmi. Dalam hal ini, di jurnal ini menggunakan badan kelembagaan resmi FDA atau Food and Drug Administration of United States, yang dimana pantauan penggunaannya sudah terstandarisasi oleh kelembagaan tersebut. Dan yang terakhir menggunakan sumber penelitian sebagai dasar untuk menentukan peraturan yang tetap dan mengurangi resiko ke depannya untuk pemeriksaan ini. Baik, terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai sesi diskusinya ya. Kita mulai sharing-sharing aja. Nanti yang bertanya boleh bisa menggunakan fitur raise hand atau Pakai ngomong aja. langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Oke. Boleh dimulai dari saya? Boleh. Oke. Ya, saya Hana Salsabila mau bertanya. Seperti yang tadi di jurnal disebutkan dari Amerika ada standarisasi penggunaan untuk media kontras gadolinium itu sendiri ya. Saya ingin bertanya bagaimana standarisasi penggunaan media kontras gadolinium ini di negara Indonesia. Baik, Ada bisa yang langsung ya, bisa langsung dijawab ya pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Hana. Ya, Untuk standarisasi gadolinium sendiri atau penggunaan media kontras ini di Indonesia sebenarnya belum ada standarisasi yang penuh, dalam artian penelitian yang digunakan oleh BPOM sendiri itu masih berasal dari penelitian luar negeri. Hal ini dikarenakan penelitian di Indonesia belum diterapkan secara maksimal, maksudnya dalam artian menangani penanganan resiko atau timbulnya resiko secara mendetail seperti itu, karena dalam Indonesia sendiri masih concern tentang penggunaan media kontras ini tentang kemanfaatannya dibandingkan dengan efek negatifnya itu sendiri, sehingga untuk masalah realisasi dan standarisasi, BPOM sendiri masih berpatokan pada hasil-hasil penelitian dari luar negeri yang dilakukan oleh seperti EMA dari Eropa, dari FDA juga, dan Health of Canada. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti belum ada ya? Belum. Oke, terima kasih atas jawabannya. Boleh silakan untuk teman-teman yang lain. Lanjut buat ini ke jurnal yang hepatobiliar, coba. Ada yang mau tanya enggak? Iya, itu ada yang mau tanya, silakan. Jadi aku mau tanya ke jurnal yang pertama yang hepatobiliar itu. Mau menanyakan mengapa nodul regeneratif biasanya isointens ke parenkim hati pada pembobotan T1 dan T2. Jelas nggak, apa perlu diulangi? Jelas. Mencoba menjawab pertanyaan dari Kirana ya. Jadi kenapa bisa isointens itu sebagai hasil dari suplai darah yang dominan terhadap vena portal setelah pemberian agen kontras hepatobiliar biasanya tidak dilakukan nodul regeneratif, menunjukkan peningkatan fase arteri dan tetap isointens ke parenkim hati pada fase vena portal. Nodul regeneratif umumnya mempertahankan agen kontras hepatobiliar pada fase hepatobiliar untuk melestarikan fungsi hepatoseluler dan adanya reseptor dari OATP. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Deva. Ada lagi pertanyaan buat jurnal hepatobiliar barangkali sekalian. Tadi kayaknya Adel angkat tangan ya, Del? Enggak. Enggak. Oh.
Ya, mau tanya? Iya, boleh dong saya tanya ya. Ya. Untuk jurnal yang pertama tadi, berarti tuh di setiap organ pemeriksaan tuh kontrasnya beda-beda ya? Atau maksudnya kan dia tetap pakai gadolinium tapi ada campurannya gitu atau gimana? Terima kasih. Tak jawab ya. Berarti kontras di MRI itu sebenarnya beda-beda tiap organ. Ada kontras khusus tumor, kontras khusus intravena, kontras khusus intravaskular, kontras khusus gastrointestinal, kontras khusus hepatobiliar. Nah, di sini tuh kontras khusus hepatobiliar. Sebenarnya tidak cuma gadolinium, bisa pakai mangan atau ferroparamagnetik oksida, besi oksida. Nah, tapi di sini menggunakannya yang gadolinium, khususnya gadoksetat disodium. Gitu. Jadi nggak cuma gadolinium sih, cuma tadi seperti dijelaskan kan lebih aman gadolinium. Jadi secara keseluruhan MRI masih menggunakan gadolinium. Gitu. Oke, terima kasih Isfan. Ada lagi yang nanya kah? Aku mau nanya aku. Aku mau nanya Ya, buat silakan. Jurnal tadi, jurnal 2. Bagaimana gadolinium mempengaruhi intensitas sinyal sehingga pada citra menjadi lebih terang. Kan namanya media kontras untuk memperterang citra gitu, itu gimana sih mekanismenya kok bisa jadi lebih terang pada citra? Oh, mau mencoba menjawab pertanyaannya Ivan, bagaimana gadolinium memengaruhi intensitas sinyal? Nah, ini karena media kontras yang disuntikan masuk ke dalam jaringan yang tidak normal. Nah, sehingga ada interaksi antara elektron ion paramagnetik yang nggak berpasangan dengan proton hidrogen molekul air paramagnetik. Terus, interaksi media kontras itu ada dua, yaitu inner pair dan outer pair. Kemudian interaksi tersebut mengakibatkan intensitas sinyal jaringan tidak normal, terus meningkat dengan pemberian media kontras. Nah, waktu relaksasi T1 akan berkurang. Jadi kayak T1 tanpa media kontras itu lebih gede daripada T1 dengan kontras. Nah, perubahan waktu relaksasi T1 ini mengakibatkan perubahan warna citra dari yang agak abu-abu jadi kayak putih, lebih terang kayak gitu. Jadi seperti itu, Ivan. Berarti itu mempersingkat waktu T1-nya itu ya? Iya, kayak dipersingkat gitu. Pasti. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Kayaknya sudah jelas ya dari 2 jurnal itu tadi juga dijelasinnya. Oke. Bisa disimpulkan lagi secara garis besarnya dari 2 jurnal itu, ada perwakilan yang ingin menyimpulkan? Gimana teman-teman? Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan untuk jurnal yang pertama. Menurut saya jurnal yang pertama adalah yaitu agen kontras hepatobiliar tersebut memiliki perbedaan keuntungan dalam penilaian lesi lokal heti pediatrik karena serapan khusus hepatosit dari pola ekspresi biliar yang unik. Sebuah pendekatan berbasis pola untuk penilaian MRI pada lesi vokal hati pada pasien anak-anak yang menggabungkan penilaian dengan hepatobiliar agen kontras dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kepercayaan dalam diagnosis yang dapat menghasilkan perawatan pasien yang lebih optimal. Ada sekian untuk jurnal ini. Berarti media kontras itu membantu memperlihatkan lesi hatinya ya, buat jurnal yang pertama itu secara garis besar seperti itu. Cuman di sini kasusnya pada pediatrik atau anak-anak.
untuk jurnal 2? Mungkin kesimpulan untuk jurnal 2 itu sangat berkaitan dengan dampak ya, bagaimana media kontras gadolinium itu dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap suatu organ, dan bagaimana cara penanganan, maksudnya penanganan adalah preventif untuk mencegah resiko-resiko yang lebih parah itu. Yang pertama mungkin tentang standarisasi yang seperti dijelaskan oleh jurnal yang telah digolongkan dalam 3 kategori oleh American College of Radiology. Yang kedua tentunya adalah tes mengenai fungsi ginjal, DR. Lalu yang ketiga adalah penggunaan volume dengan sesuai dosis. Lalu yang keempat adalah penjelasan prosedur, penjelasan risiko, dan penandatanganan informed consent. Ini merupakan hal yang terpenting dalam sebelum melakukan tindakan pemeriksaan ini. Lalu selanjutnya ada tentunya kelembagaan resmi dari pemerintah, dalam hal ini di negara kita adalah BPOM, seharusnya sudah menjadikan standarisasi nasional yang basisnya adalah hasil penelitian nasional itu sendiri, sehingga kita tidak terlalu mungkin kasus yang terjadi di luar itu akan berbeda di Indonesia, sehingga perlu adanya peranan kelembagaan pemerintah dalam standarisasi penggunaan gadolinium ini. Dan yang terakhir, tentu yang paling utama dalam hal ini sebelum membuat standarisasi, perlu adanya sumber penelitian yang dilakukan. Maksudnya bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, sehingga kita bisa menentukan bagaimana preventif terhadap resiko yang lebih parah dan bagaimana resiko yang mungkin akan terjadi jikalau penggunaan ini terus berlangsung. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus sekali pemaparannya teman-teman. Terima kasih. Jadi sekian pemaparan dan diskusi dari kelompok 3 kelas 3D. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.